PPD Goshen baik yang ada di tempat ini dan mengikuti ibadah secara online di rumah. Mari kita sama-sama mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang beribadah, bertemu dengan pribadinya. Mari kita hanya mencari wajahnya, biar pada pagi hari ini kita mau memberikan yang terbaik atas setiap kebaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kita mau sapa hadirat Tuhan. Kita mau bilang Tuhan, pujilah setiap kami, kau puji setiap hati, kau puji setiap anak-anak Tuhan.
ibadah kepadamu. Kami percaya Tuhan, biarlah ibadah ini boleh memberkati setiap kami yang hadir Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami perlu Engkau dimanapun kami berada. Biarlah ibadah ini Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Urapi Tuhan para hamba-Mu yang melayani Bapa. Baik Tuhan yang singer, pemain musik, kolektor, multimedia, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Maka dan urapilah mereka agar kami tak semua Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami puja. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita di tempat ini, amin. Haleluya. Para saudara, ada sukacita di tempat ini, amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai, kita mau bilang, ya dalam Allah kita berhasil, ya kita hidup. Haleluya. Haleluya.
Happy birthday Kak Indonesia, kakak kesayangan kita. Selamat puji nama Tuhan, memuji syukur sama Tuhan. Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan saya dan keluarga baru dan Mama, Eno, Alien, kita semua tempat ini. Saya bersyukur ya Tuhan Yesus sangat baik. Saya akan menaikkan sebuah pujian dan pujian ini boleh mengingatkan kita kalau Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Yesus
Tuhan Yesus baik. Amin. Kita mau siap mendengar firman Tuhan. Mungkin banyak hal yang kita gak mengerti, banyak hal yang Tuhan kok kayak gini, Tuhan kok kayak gitu. Terlalu banyak misteri dalam kehidupan kita. Justru karena kita gak tahu apa-apa, kita cari kesempatan. Kita cari ke yang Maha tahu. Kita mau bilang, Tuhan ajar kami mengerti Tuhan setiap rencanamu dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku
Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami aminkan pujian ini Bapa. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Jadi kehendak-Mu dalam kehidupan setiap jemaat-Mu yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Bapa, tiba saatnya kami mau duduk diam Bapa di hadapan-Mu Bapa. Terangi setiap kami dengan firman-Mu Tuhan. Terangi setiap kami dengan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Bapa. Engkau jemaat Gembala-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya setiap lidah di mulut hamba-Mu Tuhan, setiap firman yang keluar dari lidah-Mu Tuhan, itu semua berasal daripada-Mu Tuhan. Menjamah dia Bapa, memberkati dia Tuhan, agar lewat firman-Mu Tuhan setiap kami diterangi Tuhan. Setiap kami memiliki jalan keluar daripada masalah kami Bapa. Setiap kami memiliki jalan keluar dari setiap pergumulan kami ya Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah kami Yesus, agar kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang dengar-dengaran kepada-Mu Tuhan. Agar kami mau duduk diam di hadapan-Mu Bapa, mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Yesus, jamah kami selalu Bapa, dimanapun kami berada Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini, baik jemaat-Mu yang mungkin masih berada di rumah Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu melalui online Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tangan-Mu cukup untuk menjangkau mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami kembalikan seluruh kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Pagi ini banyak yang hadir. Biasa absen, mau datang nggak datang. Tapi saya rasa ini masuk absen semuanya. Puji Tuhan, saudara. Saya berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan bagi saya. Saya berterima kasih kepada Ibu Gembala yang memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani. Saudara, pujian tadi berkata, ajarku mengerti segala rencana-Mu Tuhan. Saudara, kita tidak akan mengerti rencana Tuhan kalau kita tidak berdoa. Kita tidak akan mengerti rencana Tuhan kalau kita tidak berdoa. Karena doa itu sangat penting dalam hidup kita. Akhir-akhir ini ada banyak hal yang mungkin kita tidak mengerti. Terjadi peristiwa-peristiwa tidak terduga di akhir-akhir ini. Bahkan kemarin, hari Minggu kemarin, Ibu Els Rombot Kosin telah berpulang, dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak tahu jalan-jalan Tuhan. Kita tahu jalan Tuhan lewat kita berdoa, kita beribadah kepada Tuhan. Bahkan situasi yang terjadi saat ini, kita juga tidak tahu kapan akan berakhir, termasuk virus ini. Dan ada banyak juga kejadian-kejadian bencana alam, termasuk banjir di mana-mana. Ada jemaat Tuhan juga mengalami kebanjiran. Kemarin saya dan sekutu menolong ada jemaat Tuhan yang kebanjiran. Sampai tadi pagi saya bangun pagi, saya lihat masih awan hitam dan masih hujan. Dan saya berpikir tahun lalu saya sama Pak Gembala waktu hujan, dia ajak saya untuk pergi nengok si anaknya Nana di rumah sakit ya tahun lalu. Terus kita langsung ke Oma Els. Oma Els juga kebanjiran. Setelah itu kita pergi ke Ibu Nova karena kebanjiran. Itu tahun lalu.
Dan sekarang terjadi pun demikian. Hidup kita ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kita tidak berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ada banyak contoh-contoh di Alkitab, dalam firman Tuhan. Ada banyak cerita-cerita yang sudah kita dengar, bahkan itu sudah terjadi. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini itu sudah ada sejak zaman Abraham, sejak zaman dahulu kala, itu sudah terjadi. Nah, saat ini Tuhan menuntut iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Karena mungkin dengan situasi dan keadaan yang terjadi, banyak orang berpikir dan banyak orang menjadi kecewa. Bahkan ada yang merasa mereka kehilangan pengharapan. Mereka kehilangan pengharapan dengan kejadian yang terjadi. Tapi kita lihat dalam cerita Alkitab, di sini ada seorang raja. Ini seorang raja ini, dia mengalami situasi yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Tidak enak. Raja ini adalah raja yang setia kepada Tuhan. Raja ini adalah raja yang berbakti kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Namun raja ini dia mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Sama dengan kita. Mungkin kita berpikir, Tuhan, saya setia kepada Tuhan. Tuhan, saya rajin beribadah kepada Tuhan. Tuhan, saya rajin memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan, saya rajin memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Tapi kenapa saya bisa mengalami hal seperti ini? Ada seorang raja, namanya Raja Daud. Kita sudah tahu Raja Daud ini adalah seorang yang sangat terkenal. Dalam cerita-ceritanya, dia adalah seorang raja yang benar-benar senang memuji Tuhan. Daud adalah orang raja yang senang memuji Tuhan, senang beribadah kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan Daud? Daud mengalami kesulitan. Daud ini tetap mengalami kesulitan. Jadi kesulitan yang kita alami akhir-akhir ini itu ada dalam rencana Tuhan. Dalam cerita-cerita Alkitab di sini dikatakan bahwa ada banyak hal yang seolah-olah Tuhan membiarkan umat-umatnya. Sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel ini adalah umat kepunyaan Tuhan. Bangsa Israel bahkan umat pilihan Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Mereka mengalami kesulitan. Jadi ingat saudara, kalau kita mengiring Tuhan, bukan tidak ada kesulitan. Kalau kita ikut Tuhan, bukan kita hanya senang-senang saja. Kita berbahagia. Kita tidak punya masalah bersama dengan Tuhan. Tapi ingat bahwa ketika kita mengikut Tuhan, maka ada banyak masalah-masalah yang kita akan hadapi, dan itu hanya dijawab lewat doa kita, lewat pengharapan kita kepada Tuhan. Mazmur pasal yang ke-9. Dalam situasi Daud, dia pernah dikejar oleh Raja Saul karena dia tidak mengalami kesalahan. Dia tidak berbuat kesalahan, tapi dia dikejar-kejar. Mazmur pasal yang ke-9. Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Karena saya nggak bawa kacamata, saya lihat di situ aja. Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mazmur Daud.
Ayat yang kedua, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dan aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Saudara, bertolak belakang dengan peristiwa yang Daud alami. Sangat bertolak belakang. Dari nada bahasa di sini, Daud ini ingin menceritakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu hebat. Tuhan itu dahsyat. Dia sanggup melakukan segala perkara. Itu sebabnya ayat yang kedua, tidak gampang seorang yang mengalami situasi yang tidak mengenakan mengatakan atau mengucapkan, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Adakah kita kalau mengalami masalah tiba-tiba kita ingin menceritakan kepada orang lain, tapi dengan nada bersyukur? Saya rasa kita manusia tidak akan berat untuk menceritakan syukur, ucapan syukur dengan peristiwa yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Dasar manusia kalau mengalami sesuatu pasti tidak gampang untuk bersyukur. Saya rasa semua ini pernah mengalami masalah dalam hidupnya, atau tidak pernah masalah. Saya rasa semua kita pernah mengalami masalah. Tapi mari kita lihat ayat ini. Daud berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Dalam situasi-situasi seperti ini, tidak gampang orang mau bersyukur kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang dimampukan oleh kuasa Tuhan, oleh Roh Kudus itu sendiri, yang dapat mampu mengatakan, aku mau mengucap syukur. Waktu Bapak Gembala meninggal, saya baru pulang dari atlet. Saudara tahu dari atlet, saya ambil orang ke Angga, saudara. Saya pulang dari Angga. Malam itu ada berita bahwa Bapak Gembala dipanggil oleh Tuhan. Saya sendiri di rumah, karena yang lain masih di camp masing-masing. Satu di Mayoran, satu di Kayu Putih, dan saya sudah pulang. Saya bukan tidak sedih, saudara. Saya harus telepon adik saya, karena istrinya juga nggak mampu, anak-anaknya nggak mampu untuk menceritakan peristiwa ini kepada adik saya. Makanya saya dengan memberanikan diri, saya telepon, saya video call, saya bilang, biasa kita panggil nama, Pen. Saya tidak bilang Pak Gembala, saya panggil nama, saya bilang, Angki so yang ada. Saudara, itu hamba Tuhan. Dia sangat sedih. Dia balik belakang, dia pukul-pukul tembok. Karena saking sedihnya dia tidak berjumpa waktu dalam keadaan sakit. Dia tidak ketemu sama sekali. Dia sangat sedih. Itulah peristiwa yang terjadi. Sangat menyakitkan. Saya rasa kita semua di tempat ini pasti mengalami hal-hal yang sama. Saya bukan tidak sedih, tapi Tuhan memberi saya kekuatan. Pada saat itu, dan kita semua harus mengakui kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berdaulat dengan
situasi atau keadaan ini, maka manusia tidak dapat menghalangi. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita lihat Daud. Dia pernah memimpin orang-orang yang mengalami masalah di Gua Adulam. Jadi ada satu gua yang namanya Gua Adulam. Dalam peristiwa Daud ini ditekan, Daud ini disepelekan, Daud ini tidak dianggap oleh keluarganya. Daud ini mengalami hal yang tidak enak dalam hidupnya. Tapi dia bisa memimpin 400 orang yang ada di Gua Adulam. Kenapa Daud bisa mengatasi hal-hal seperti itu? Satu, karena Daud senang memuji Tuhan. Daud senang berdoa kepada Tuhan. Daud menyadari bahwa Tuhan satu-satunya yang dapat memberi dia kekuatan. Tidak ada yang lain, saudara. Hanya Tuhan. Dalam ada cerita perumpamaan tentang Tuhan Yesus. Lukas pasal yang ke-18 ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Lukas 18 ayat 1 sampai yang ke-7. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lain itu." Puji Tuhan, saudara, kita lihat peristiwa di sini. Ada seorang janda yang terus datang kepada seorang hakim. Penekanan dalam cerita ini adalah tidak jemu-jemu berdoa. Tidak jemu-jemu berdoa. Biasa dalam seminggu ada satu hari yang dijadwalkan oleh gereja lokal di tempat ini, hari Selasa, untuk berdoa. Karena peristiwa pandemi 1 tahun ini, jadi hari Selasa itu ditiadakan. Tidak ada doa. Tapi saya tahu kita berdoa di rumah. Kita lihat situasi di sini bahwa janda ini tidak jemu-jemu berdoa untuk menerima jawaban dari Tuhan. Hakim ini dia tidak mengenal janda ini. Hakim ini tidak mengenal janda ini. Tapi janda ini terus datang kepada hakim yang lain ini untuk minta pertolongan. Dia terus berdoa dan akhirnya ayatnya yang kedua, katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Ayat yang ketiga, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku
terhadap lawanku. Ayat yang keempat, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun aku, karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan mengakhirinya dan menyerang aku. Akhirnya menyerang aku. Kita lihat di sini janda ini, hakim ini tidak mengenal janda itu. Tidak ada saling kenal janda dan hakim ini. Tapi dalam cerita ini, Yesus memberi perumpamaan kepada kita saat ini bahwa seorang janda ini terus datang kepada hakim ini meminta pertolongan. Dan Alkitab mencatat di sini bahwa hakim ini tidak menghormati siapapun. Bahkan dia tidak menghormati Allah. Tapi apa yang terjadi dalam perumpamaan yang terjadi? Bahwa hakim ini akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan persoalan dari janda ini. Yesus memberikan perumpamaan ini supaya kita tidak jemu-jemu berdoa. Kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena dengan situasi saat ini, mungkin ada banyak orang sudah merasa Tuhan, saya tidak kuat lagi. Tuhan, saya sudah berseru, saya sudah berdoa, Tuhan belum menjawab, bahkan Tuhan tidak menjawab. Yesus memberikan perumpamaan ini supaya kita sadar bahwa hakim yang tidak percaya kepada Tuhan, hakim yang tidak menghormati manusia, bisa menjawab keperluan dari janda ini. Hakim berbicara tentang manusia, tapi Yesus berkata, Bapa di surga tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan itu mengenal kita pribadi lepas pribadi. Tuhan itu tahu persis keadaan hidup kita. Tuhan mengerti keadaan hidup kita. Hakim yang jahat bisa menolong dan membantu janda ini. Tetapi janda ini terus meminta pertolongan kepada hakim ini. Dan akhirnya dia mendapat jawaban. Artinya manusia sejahat-jahatnya manusia, toh akhirnya dia bisa menolong. Hakim ini bisa menolong janda ini. Apalagi Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan ayat ini. Yesus memberikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya supaya mengerti bahwa dalam situasi apapun Tuhan tetap sanggup menolong kita semua. Dalam situasi yang mungkin kita anggap kita tidak bisa mendapat pertolongan, tapi Tuhan Yesus meyakinkan bahwa manusia pun yang jahat bisa menolong kita, apalagi Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, janda ini dia tidak menyerah. Mungkin kita saat ini kita sudah merasa tidak kuat dan akhirnya kita mau menyerah. Tuhan, saya sudah tidak kuat, tidak mampu, saya mau menyerah saja. Tuhan, kalau masalah seperti ini, kalau masalah yang dulu saya kuat, tapi kayaknya kalau saat ini Tuhan, saya nggak kuat, saya menyerah. Tuhan, kalau masalah-masalah seperti yang lalu, saya masih bisa sanggup. Tapi kalau yang masalah seperti itu, Tuhan, saya tidak sanggup. Saudara, kita jangan berkecil hati. Percayalah, Tuhan itu sanggup
menolong kita semua. Jangan kita menjadi lemah. Tuhan itu tetap sanggup. Dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Tawar karena persoalan, karena keadaan, kita menjadi tawar hati. Di akhir zaman ini, situasi membuat kita menjadi tawar hati. Ada yang sudah tawar? Ya, saya tidak bisa melihat saudara dari sini tawar hati. Tapi kalau saya makan makanan, saya bisa merasakan tawar, kurang asin dan kebanyakan asin. Saya mampir di rumah adik ipar saya, dia masak ayam campur kentang. Itu saking asinnya, itu kentang itu sudah menyatu dengan garam. Karena saya bertamu, saya bilang enak aja, padahal asinnya setengah mati. Jadi itu kentang itu kalau makan, saya makan garam. Terus saya ditanya enak, oh enak, padahal asin banget. Keasinan, asin juga membuat makanan tidak enak. Kurang asin juga, makanan itu tidak enak. Jadi mesti pas, garam itu harus pas. Kalau lebih, maka hati-hati kita orang yang gejala darah tinggi. Itu hati-hati. Orang tua dari mama mertua saya di Bekasi, dia kalau di Ramangun jarang sakit, paling cuma pusing-pusing sebentar sembuh. Tapi dia ingat di adik ipar saya, sekarang dia mengalami stroke ringan. Ya mungkin karena makanan. Karena kita juga harus jaga makanan kita. Makanan perlu dijaga untuk kesehatan. Makanan kalau terlalu asin, kita tidak bisa makan. Makanya harus pas. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan situasi-situasi seperti ini membuat kita menjadi tawar hati. Mari kita tetap berdoa dan mempunyai harapan bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Walaupun kejadian-kejadian yang sudah terjadi itu adalah kedaulatan Tuhan. Orang dipanggil oleh Tuhan bukan karena dia sakit A, B, C, tapi memang itu sudah waktunya Tuhan. Nah, kita punya waktu-waktu Tuhan. Kalau sudah tiba waktunya Tuhan, kedaulatan Tuhan terjadi, maka manusia tidak bisa menghalangi. Itu sebabnya mari saudara kekasih dalam Tuhan, selagi kita masih bisa bernafas, kita masih bisa hidup, mari kita bergantung kepada Tuhan. 1 Petrus pasal yang kelima, di sana dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan artinya kita memberikan atau melemparkan. Kita tidak punya kekuatan. Kalau kita tidak punya kekuatan, maka persoalan itu kita serahkan kepada Tuhan. Kalau kita sudah serahkan sesuatu kepada seseorang, maka tanggung jawab itu bukan di pihak kita lagi, kepada orang itu. Jika kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, maka persoalan itu bukan urusan kita lagi.
persoalan itu adalah urusan Tuhan. Nanti Tuhan yang menyelesaikan masalahnya, saudara. Karena kita tidak mau menyerahkan persoalan itu kepada Tuhan. Kita masih menahan persoalan itu, sehingga dengan persoalan itu kita terjebak, dan akhirnya kita merasa Tuhan tidak menolong kita. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Mari di akhir-akhir ini kita tetap bersandar dan bergantung kepada Tuhan, karena dari Tuhanlah datang pertolongan. Tidak ada jalan lain, saudara. Mungkin ada yang memprediksi tahun ini akan terjadi situasi tentang negara ini, tapi kita percaya kepada firman Tuhan. Kita percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang lebih dahulu menjelaskan tentang keberadaan apa yang akan terjadi dalam dunia ini. Firman Tuhan sudah menjelaskan jauh-jauh sebelumnya mengenai apa yang akan terjadi di dalam dunia ini. Saudara, Yesus pernah mengajarkan kepada murid-muridnya di Taman Getsemani tentang doa. Jadi doa, Yesus kembali sampai 3 kali, mereka lagi dalam keadaan tidur. Artinya di sini Tuhan pun berdoa, Yesus pun berdoa, apalagi kita, saudara. Kita butuh doa, kita butuh dukungan doa. Kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya iman kita, hidup kita ditolong oleh Tuhan. Saudara, kita manusia tidak punya kekuatan apa-apa. Melihat situasi ini, kita tidak punya kekuatan apa. Kita tidak mampu melakukan sesuatu selain kita berdoa dan meminta jawaban doa dari Tuhan, sama seperti cerita dalam perumpamaan ini. Yesus memberikan perumpamaan ini kepada umat-umat Tuhan, supaya kita sadar dan tahu bahwa orang sejahat hakim ini pun bisa menolong janda ini, apalagi Tuhan. Tuhan memberikan signal kepada kita bahwa mari kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Mujizatnya nyata, mujizatnya masih ada sampai saat ini. Bahkan Tuhan sanggup mengubah orang mati bisa bangkit, orang lumpuh bisa berjalan. Tuhan berkata, jika imanmu sebesar biji sesawi, engkau dapat memindahkan gunung. Artinya persoalan apa yang menjadi beban hidup kita, kita bisa mengatasi lewat doa yang tidak putus-putus kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Matius 7 ayat yang ke-7, yaitu kita minta, cari, dan kita ketok. Minta kepada Tuhan, cari, kita tetap berusaha, dan kita ketok, kita berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan dapat menolong kita. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ada 3 hal di sini. Yang pertama, jangan kita putus asa. Karena orang kalau putus asa bisa stres. Saya ketemu dengan seorang ibu beberapa hari yang lalu. Dia cerita bahwa dia mau bunuh diri. Dia waktu nyetir di tol, dia cerita, saya itu sudah saking tingkat stres sudah tinggi, rasa-rasanya mobil itu dia
dia mau buang setir sehingga mobil itu celaka. Itu cerita dari itu. Tapi akhirnya tidak jadi, saudara. Tapi dia cerita keadaannya bahwa dia sangat stres, berat, dan akhirnya dia mau bunuh diri. Jangan putus asa. Melihat keadaan ini, kita jangan putus asa. Yang kedua, kita tetap percaya Tuhan pasti menolong kita. Orang merasa Tuhan tidak tolong, percayalah bahwa Tuhan tetap menolong kita. Dan yang ketiga, Tuhan tahu pribadi kita. Ceritakanlah sesuatu kepada Tuhan. Mungkin kita bisa bercerita kepada teman kita, tetapi Tuhan yang lebih tahu keberadaan kita. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Inilah firman Tuhan pagi hari ini, dan kita mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, jangan kita putus asa mengiring Tuhan. Yang kedua, kita tetap percaya Tuhan pasti menolong kita. Yang ketiga, Dia mengenal pribadi kita. Tidak sama dengan hakim ini. Hakim ini tidak mengenal jadwal, tapi Tuhan, Dia mengenal hati kita semua. Puji nama Tuhan, saudara kekasih. Firman Tuhan saya tibakan di sini. Saya undang pemain musik untuk naik ke depan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Tapi Tuhan, kami yakin Tuhan, Engkau mengenal kami masing-masing pribadi Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami, tapi kami yakin Tuhan tahu keberadaan kami. Tuhan, tolonglah umat-umat Tuhan. Jawablah setiap permohonan doa yang mereka alami Tuhan, persoalan penderitaan yang mereka alami.
Tuhan campur tangan Tuhan. Tuhan turun tangan. Tuhan bela mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami yakin Tuhan bahwa mujizat-Mu masih ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah permohonan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang yang bertugas, Bapak Daniel dan Bapak Sardi.
kedatangan kepadamu menjadi upaya harum di hadapan Tuhan. Kami juga sudah dimenangkan oleh firman-Mu Tuhan, firman-Mu dalam setiap doa kami dan menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Dalam doa juga menjadi kesembuhan dalam setiap sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah memberikan korban persembahan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan korban, membalaskan berlimpah kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus telah jadi ucapan syukur, dan kami bantu kalian alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dan memberkati juga pelayanan dari Bapak James Turangan. Tuhan pakai lebih heran lagi. Puji Tuhan. Sebagai pengumuman, sebentar akan langsung ibadah sekolah minggu. Setelah selesai, berarti selesai, langsung disambung dengan ibadah pemuda remaja ya. Puji Tuhan. Yang banjir-banjir, saya yakin Tuhan tetap tolong ya. Kalau Ibu Nova saja boleh tembus tadi pagi, sekalipun dengan segala cara ya, tetapi Tuhan tetap menolong kita. Tuhan tidak biarkan orang yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, mau mencari Tuhan, Tuhan pasti memberkatinya ya. Pak Sardi nggak banjir ya, Pak Ijom juga nggak banjir, cuman beliau tidak hadir karena ada satu dan lain hal ya. Mari kita bangkit berdiri semua, kita tamatkan ibadah kita pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku, haleluya. Menikmati akan hadirat-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu
firman-Mu. Biar firman-Mu tertanam dalam hidup kami, untuk kami kerjakan bukan dengan kuat dan gagah kami, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus yang senantiasa memampukan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Memberkati umat-umat-Mu Tuhan yang berada di rumah mereka masing-masing. Saat ini juga kami terus berdoa bagi jemaat Goshen yang bekerja di luar kota. Baik Bapak Ian Manopo, baik Koko Edward, Tuhan jangkau mereka dengan kasih-Mu. Taruh hikmat-Mu dalam mereka bekerja. Damai sejahtera menjadi kekuatan, kesehatan juga mengalir dalam hidup mereka. Jemaat-jemaat Tuhan yang berada di luar negeri dengan tugas dan pekerjaan mereka, baik Bapak Nasir, baik Bapak Chandra, baik Bapak Rudi, kami terus bawa mereka di dalam doa kami kepada Tuhan. Berkati mereka dengan pekerjaan mereka masing-masing. Satu saat mereka boleh berkumpul bersama-sama dengan kami dan keluarga Goshen. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jemaat-jemaat Tuhan yang masih dalam keadaan sakit Tuhan, kami tidak bisa menyebutkan mereka satu persatu, hanya Engkau yang mengetahui keberadaan mereka. Kami terus berdoa buat Opung Pandiangan yang saat ini berada di Tanjung Pinang. Tuhan terus pulihkan dia kesehatannya, pulihkan dengan sempurna. Ibu Usia, Tuhan juga pulihkan kesehatannya. Ibu Ci Yeni Samudra, Tuhan juga sembuhkan, pulihkan dengan sempurna. Terima kasih Bapa dalam surga, ini yang menjadi doa kami. Mari kita mengangkat tangan terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah engkau membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua sampai hari ini, dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.